Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 13. Saya baik hati. Rani tercengang. Air mata membasahi wajahnya dan dia lupa menyekanya. Berhentilah menangis. Aku di sini untuk membantu ibumu mengobati penyakitnya. Melihat gadis di depannya, yang tingginya lebih dari 165 cm, ramping, dengan kaki panjang dan wajah penuh air mata, hati Henry seakan tersentuh. Omong kosong macam apa yang membuat pencuri tidak bisa berbuat apa-apa dan dokter tidak bisa mengobatinya dengan sia-sia. Hari ini, Tuan Muda, saya akan melanggar peraturan dan memamerkan gaya saya dengan membungkuk dan mengangkat wanita di tanah. Dokter, saya tidak punya uang. Rani memandang Henry, yang seumuran dengan dirinya, dengan air mata berlinang beruntung dan mengharapkan keajaiban. Henry mengangkat kepalanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang mata jernih, tanpa sedikit pun debu, seperti batu kecubung jauh di bawah laut, dengan wajah berbentuk oval, rambut pendek sebahu, hidung mancung, dan gigi lancip. Ternyata ia memiliki kecantikan yang berbeda. Dia mendengus dingin, menggelengkan kepalanya, menggendong Ibu Rani, dan berjalan keluar dengan cepat, tampak cemas. Rani gemetar ketakutan dan segera mengikutinya. Wawan dermawan melihat bebek matang itu terbang dan bersumpah akan membalas dendam pada Henry. Henry sepertinya telah melupakannya dan mengabaikannya sama sekali. Kembali ke bangsal tempat dia baru saja mengobrol dengan Maryam, dia mengusir perawat di pintu, memasuki kamar dan membaringkan wanita itu di tempat tidur. Dia meletakkan tangannya di mulut Rani kurang dari 1 menit dan mengambilnya, menggelengkan kepala dan mendesah. Seperti kata pepatah, segalanya menjadi buruk bagi pasangan miskin. Namun memang benar bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi orang miskin. Septikemia akibat malnutrisi menyebabkan fungsi organ tubuh menurun dan tampak cepat terkuras. Untungnya, jika ia bertemu dengan dirinya sendiri, jika ia adalah Wawan dermawan, ia tidak akan langsung mati dan tidak akan bertahan lebih dari 10 hari setengah. Bagaimana penyakit ibuku? Rani mulai terlihat gugup. Wajahnya penuh kecemasan. Namun, saat ini, dia telah mengambil keputusan. Karena keputusan tersebut, dia menjadi percaya diri dan tidak sopan lagi. Ibumu lumpuh di tempat tidur selama 2 tahun, kan? Henry malah bertanya tanpa menjawab. Mata Rani berbinar pada awalnya, lalu melebar, dan dia mengangguk dengan cepat. Apakah dia benar-benar seorang dokter? Penyakit ibumu awalnya disebabkan oleh kekurangan darah dan masuk angin. Karena pengobatannya tidak tepat waktu dan pengobatannya tertunda dalam waktu yang lama, menyebabkan penurunan fungsi tubuh dan akhirnya dia lumpuh di tempat tidur. Saat Henry berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur seperti Sosanli dan Susanli untuk melihat apakah ada sensasi. Tetapi ternyata ekspresinya tidak berubah. Rani melihat bahwa Henry sudah mulai mengobati penyakitnya. Dia bersemangat dan berharap untuk mengetahui penyebab penyakitnya. Tetapi dia juga lebih takut langsung berubah menjadi merah. Henry sama sekali tidak peduli dengan reaksi Rani.
Dia meletakkan kepala ibunya rata dan mengangkatnya, dan memasukkannya ke titik kuanzi antara vertebra serviks kedua dan ketiga dari sisi kiri saat jarum perak masuk lebih dalam. Kekuatan internal setelah menyuntikkannya sepenuhnya, sekitar 2 inci, saya tiba-tiba mendengar Ibu Rani menjerit pelan, penuh harapan. Henry merasa percaya diri dan menoleh ke arah Rani. Kamu keluar dulu, saya akan mulai merawat pasien. Rani ingin tinggal, tetapi melihat tatapan matanya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia mengangguk dan keluar. Ketika Henry mendengar pintu ditutup, 3 jarum perak muncul di telapak tangannya. Rani baru saja ada di sini, dan dia tidak ingin dia melihat metode akupuntur uniknya. Ketiga jarum perak itu tampak seperti 3 sinar cahaya putih, melesat dengan cepat ke titik akupuntur Huan Tiao, titik akupuntur Huan Zong, dan titik akupuntur Yao Shu. Henry menggerakkan kedua tangannya. Pertama, jarum perak di titik akupuntur Huan Tiao masuk. Lalu jarum perak di titik akupuntur Huan Zong ditembakkan bersama dengan aliran gas, dan kemudian disuntikkan lagi. Titik Huan Tiao dan titik Yao Shu juga disuntikkan. 3 jarum perak itu seperti tuts piano hitam dan putih, terus-menerus bergerak masuk dan keluar dari titik akupuntur Ibu Rani. Saat jarum perak terus masuk ke dalam tubuh, kekuatan internal dikeluarkan, dan penyumbatan perlahan-lahan dibersihkan. Itu berlangsung sekitar 1 jam. Selama itu jarum perak masuk dan keluar dari banyak titik akupuntur serupa. Wajah Ibu Rani berangsur-angsur memerah dan pernapasannya menjadi normal. Ketika 3 jarum perak Henry kembali ke telapak tangannya, Ibu Rani menarik napas panjang dan tubuhnya tampak rileks. Dahi Henry dipenuhi keringat. Dia menyingkirkan jarum perak itu, berbalik dan berjalan keluar. Rani menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan suara di dalam. Henry tiba-tiba membuka pintu, dan tubuhnya jatuh tak terkendali ke pelukan Henry. Teriak Rani. Henry merasa lembut dalam pelukannya, dan tiba-tiba teringat bahwa dia telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak punya uang, dan ingin menggodanya. Cantik, dengan memelukku, apakah kamu ingin menggunakan tubuhmu untuk membayar biaya pengobatan? Rani sangat malu hingga dia hampir merangkak ke tanah. Dia memegang lengan Henry dengan kedua tangannya dan buru-buru berdiri tegak. Dia menundukkan kepalanya, berpikir bahwa Henry baru saja merawat ibunya di dalam. Dia memegang ujung pakaiannya dengan jari-jarinya dan terdiam untuk waktu yang lama. Keputusan besar, jika kamu benar-benar menyembuhkanku, untuk penyakit ibuku, aku akan memberimu yang pertama kali. Mata Henry membelalak. Dia hampir tidak bisa bernapas dan mundur selangkah. Ups, ya ampun, kenapa gadis-gadis di kota ini begitu santai? Salah satu dari mereka memperlakukanku sebagai pacarnya saat pertama kali kita bertemu, dan yang ini bahkan ingin menemaniku dan yang itu. Sudah berakhir, tubuh perawanku. Rani melihat ekspresinya berubah lagi dan lagi. Terkadang dia bahagia, dan terkadang dia tampak ragu, dan merasa marah di dalam hatinya. Sudut mulut Henry sedikit terangkat, senyuman muncul di matanya, dan dia mengambil langkah maju, buat kesepakatan. Senyumannya sangat kejam dan penuh nafsu, tak tahu malu,
Semua pria tidak tahu malu dan mesum. Saat saya melihatnya memukuli Wawan dermawan barusan, saya pikir dia adalah orang yang berbeda, pria yang aneh. Tetapi saya tidak menyangka dia adalah orang yang sama. Hati Rani benar-benar dingin dan patah hati. Tiba-tiba ada kekuatan di belakangnya, dan kemudian tubuhnya jatuh ke pelukan Henry lagi. Ah! Mulutnya tersumbat oleh mulut Henry, dan otaknya kacau. Di sini, penyakit ibu, bajingan, penipu, air mata Rani mengalir tak terkendali. Rani, kamu di luar. Tiba-tiba, suara seorang ibu yang sudah lama tidak dia dengar terdengar dari dalam rumah. Rani merasa seperti terkena arus listrik, dan otaknya tiba-tiba terbangun. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan mendorong dengan keras. Pintu dibuka dengan keras. Henry di depannya sudah lama menghilang. Ah, Rani terkejut. Dia segera mencari dan menemukan Henry berdiri di samping, berkedip padanya. Wajah Rani langsung memerah hingga ke lehernya, dan dia hampir mati karena malu. Kembalilah dan jaga dirimu baik-baik selama beberapa bulan, dan kamu akan menjadi sebaik sebelumnya. Ingat, kamu harus memastikan nutrisi. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menjauh dari koridor. Tampaknya masih terlalu sedikit orang baik di masyarakat ini. Rani merasakan tubuhnya menjadi dingin dan menunduk. Bajingan ini. Saya segera berkemas dan berjalan ke bangsal dan menemukan ibu saya sedang duduk di ranjang rumah sakit dengan 2 ikat uang di tangannya. Mata Rani kabur sejenak. Bab 14. Kenapa kamu di sini lagi? Henry mendengar langkah kaki Rani memasuki bangsal, dan dia dengan cepat berlari menuju sudut koridor. Dia berbelok di tikungan, bersandar ke dinding, menepuk dadanya, dan terus berkata, "Sial, gadis-gadis di kota ini sangat menawan, begitu menggoda, begitu berani, aku hampir." Apa yang terjadi? Suara dingin Maryam tiba-tiba terdengar dari telinganya. Henry melompat kaget seolah ekornya telah diinjak. "Kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Maryam tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke arahnya, mengangkat hidungnya dan mengendus, dan mencibir, parfumnya baunya tidak enak. "Cih, hidungnya apa? Itu wangi alami seorang gadis." Henry dengan cepat menutup mulutnya dan menelan kembali kata-kata berikutnya. "Pah." Maryam menamparkan kepala Henry, matanya yang indah melebar. "Apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa ciuman itu indah dan manis?" Henry tiba-tiba menemukan bahwa Maryam di depannya tampak seperti orang yang berbeda, dan dia merasa sangat dingin dan mendominasi. Kamu melihatnya?" Henry bertanya dengan tatapan acuh tak acuh. Brengsek, Maryam sangat marah hingga dia hampir kehilangan kesabaran. Dia hanya berbohong dengan santai. Orang ini benar-benar melakukan itu. Maryam terlihat cemburu di permukaan, tapi di dalam hatinya dia sangat gembira. "Pergilah, yang terbaik adalah pergi dan jangan repot-repot datang dan dukung dirimu sendiri saat kamu membutuhkannya. Adapun untuk marah, untuk mengambil tindakan, itu hanya untuk melampiaskan rasa malu berada di bangsal." Suara sepatu hak tinggi, dang dang dang, membangunkan Henry. "Sial, bagaimana aku bisa takut padanya? Bahkan jika itu tentang menjemput perempuan, apa hubungannya dengan dia?"
Henry berdiri tegak dan dengan cepat mengejar ke arah Maryam. Karena kecepatannya terlalu cepat dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bang, pintu lift tertutup, dan kepala Henry membentur bagian luar dengan keras. Melihat Maryam menghilang, dia tidak repot-repot mengusap kepalanya dan mengejarnya menuruni tangga. Maryam mendengarnya dengan jelas di dalam lift, dengan senyuman di wajahnya. Dia keluar dari lift dan masuk ke dalam mobil. Audio milik Sob Maryam, Channel. kamu bernyanyi dengan sangat indah. Suara Henry tiba-tiba terdengar dari kursi penumpang. Kali ini giliran Maryam yang ketakutan. Kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam mobil? Maryam tahu betul bahwa pintunya tidak terbuka. Terbang masuk, Henry benar-benar tidak berbohong. Dia baru saja berlari ke pintu dan melihat Maryam sudah ada di dalam mobil, jadi dia langsung melompat ke dalam mobil. Bisakah kita membeli pakaian, makan, dan pulang sekarang? Henry tiba-tiba mendekatkan kepalanya ke pipi kanan Maryam dan berkata dengan napas panas. Nafas buruk, Maryam mengumpat pelan, menginjak pedal gas, dan mobil melaju. Memikirkan rasa malu Henry ketika dia tiba-tiba pergi saat membeli pakaian di pagi hari, dia merasa agak bersalah dan memutuskan untuk segera menebus kesalahannya. Henry menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, menutup matanya dengan lembut, dan menyenandungkan suara yang lebih buruk daripada lolongan serigala, yang membuat Maryam menderita. Bajingan, jika bukan karena kerjasama dengan Nancy Group, mengapa saya harus tetap berada di sisi saya dan berpura-pura menjadi tunangan saya? Orang tua Sutrisno itu juga sakit, dan dia benar-benar berinisiatif untuk menikahkan cucunya dengan orang ini. Mengapa kamu di sini lagi? Ketika petugas wanita melihat Henry dan memikirkan apa yang terjadi pagi ini, dia secara naluriah memeluk tubuhnya dan berteriak kaget. Cantik, jangan menggunakan terlalu banyak tenaga. Hati-hati sebentar. Mata Henry tersenyum. Kata-katanya penuh humor, dan dia penuh kebanggaan. Wajah petugas wanita itu langsung berubah menjadi hijau dan dia menatap Henry dengan kejam. Lalu aku hampir menangis. Tuhan, apa yang telah kulakukan? Dan aku dihukum oleh Tuhan karena bertemu hantu seperti itu. Ngomong-ngomong, bantu aku mengemas semua pakaianku untuk pagi hari dan melunasi tagihannya. Henry tampak percaya diri dan nadanya penuh kebanggaan. Bayar dulu. Petugas wanita itu memikirkan apa yang terjadi di pagi hari, merasa marah dan berbicara kasar. Bayar. Henry menoleh untuk melihat Maryam dan memesan langsung. Bukankah aku memberimu 20.000? Bayar sendiri? Henry tercengang. Dia menyerahkan 20.000 kepada Rani. Melihat dia hidup dalam kemiskinan dan ibunya membutuhkan uang untuk pulih, dia merasa baik hati dan, "Hei, orang miskin, kamu berpura-pura lagi. Berikan aku." Penjaga toko wanita itu meraung lagi. "Cantik, ini kartu banknya, ini baju, kemeja, dan sepatu yang dia coba pagi ini." Maryam melihat Henry berdiri di sana tanpa bergerak dan segera mengerti. Ketika petugas wanita Audio melihat milik Maryam Sober menyerahkan Channel. kartu bank berlian ungu, dia segera menutup mulutnya dan mengeluarkan suara aneh. Wajahnya memerah dan dia menelan kata, "Keluar." Sorot mata Henry berubah total.
Apa istimewanya hantu ini sehingga dia membiarkan CEO cantik ini berinisiatif untuk memeriksanya? Cantik, jangan penasaran. Siapa yang bilang aku tampan? Wanita suka mengejarku. Henry sepertinya sudah menebak pikirannya dan berkata dengan bangga. Petugas wanita itu sangat muak hingga dia hampir muntah, berbalik dan berlari ke kasir. Sangat tampan, aku tidak bisa menahannya. Henry menata rambutnya dan berkata dengan lembut. Kepala Henry dipukul lagi. Brengsek, kemana perginya uang itu? Kamu? Henry mengusap kepalanya, hampir marah. Itu digunakan untuk mengobati penyakit Ibu Rani. Bukankah kamu mencuri tanpa apa-apa dan memperlakukan dengan sia-sia? Mengapa kamu masih memperlakukanku dengan sia-sia? Memikirkan penindasan Henry terhadapnya, Maryam merasa masam di hatinya dan tidak bisa menahan perasaan marah. Kamu harus memberikan beberapa keuntungan saat menjemput anak perempuan. Selain itu, dia berjanji akan memberikannya padaku untuk pertama kalinya. Bagaimana aku bisa berani memintanya secara langsung? Henry kembali ke jati dirinya. Bajingan, Maryam menjadi semakin marah ketika dia mendengar bahwa dia menginginkan wanita lain untuk pertama kalinya. Apa masalahnya? Kurangi saja dari 1 juta itu. Lagi pula kamu berhutang 1 juta padaku. Henry berkata tidak setuju. 980.000. Setelah membeli pakaian, aku punya sisa 900.000. Mulai sekarang, setiap kali kamu membuatku marah, aku akan memotong 10.000 sampai aku memotong semua uangnya. Ketika Henry mendengar bahwa 1 juta orang ditangani dengan cara ini, dia hampir menangis karena depresi. Dia segera meraih lengan Maryam dan memohon, Henning, bisakah kita tidak melakukan ini? Lihat aku. Lepaskan tanganmu yang bau. 100.000 hilang, tidak. Ini bukan 10.000. Henry dengan cepat menutup mulutnya, menoleh dengan keras, ingin menangis tanpa air mata. Maryam sangat bahagia saat melihat Henry akhirnya mengalami depresi sendirian sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Maryam, lihat kamu tersenyum. Apakah kamu akan berhenti melakukan dung? Henry berbalik dengan cepat dan bertanya. Hadiahi kamu 1.000. Jika kamu marah, kamu akan dipotong 10.000. Dan jika kamu senang, kamu akan diberi hadiah 1.000. Ini tidak adil. Apakah kamu tidak mengerti senyuman seorang putri? Idiot, Maryam mendengus marah. Halo, cantik, ini kartu bankmu, dan ini barang yang kamu beli. Petugas wanita datang membawa sesuatu. Maryam mengulurkan tangan untuk mengambil kartu bank, tetapi saat dia hendak mengambilnya, kartu itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia melihat ke arah Henry, dia sudah memasukkannya ke dalam sakunya. Maryam, kamu harus memberikan kartu ini kepadaku di rumah sakit. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Sekarang aku tahu cara menggunakannya. Tinggalkan saja di sini untuk diamankan. Sedangkan untuk 1 juta, kamu bisa kurangi sesukamu. Wajah Maryam menjadi gelap. Lalu dia menjadi marah. Henry mengambil barang itu dan lari sambil tertawa terbahak-bahak. Bersambung.